kubekukan bisa, dan ATM suami saat liburan ke Malaysia bersama iparnya, hingga ku tendang ia dari hidupku. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga dilimpahkan rezeki. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan. Aku mencintai suamiku dengan sepenuh hati, memberinya kebebasan, dan tidak pernah membatasi ruang geraknya. Sejak awal pernikahan, aku tidak pernah mengekangnya. Aku selalu ingin menjadi istri yang baik, istri yang bisa dia banggakan, bukan istri yang posesif atau suka mengatur. Kami telah menikah selama 7 tahun. Pernikahan kami mungkin tidak sempurna, tetapi aku selalu berusaha mempertahankan hubungan ini dengan sebaik mungkin. Aku mendukungnya dalam segala hal, dari pekerjaannya, hobinya, bahkan hubungan keluarganya. Aku juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarganya, termasuk ipar-iparku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang paling kupercaya akan menjadi orang yang paling menyakitiku. Semuanya berawal ketika suamiku meminta izin untuk pergi ke Malaysia. "Sayang, aku ingin liburan sebentar," katanya suatu malam saat kami sedang makan malam di rumah. Aku butuh waktu untuk menyegarkan pikiran. Aku menatapnya dengan heran. "Liburan? Dengan siapa?" "Dengan adikku," jawabnya santai. "Dia juga ingin jalan-jalan sebentar. Lagi pula, kami sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama." Ku tidak langsung curiga. Aku pikir, mungkin mereka memang ingin menghabiskan waktu bersama sebagai saudara. Lagi pula, sejak awal pernikahan, aku melihat hubungan mereka cukup dekat. Bahkan aku sering menganggap mereka terlalu dekat, tapi aku tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Aku mencoba tersenyum. "Ya sudah, kalau memang itu yang kamu butuhkan. Aku bisa bantu urus tiket dan hotel." "Benarkah?" "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik," katanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum. Meskipun ada sedikit perasaan aneh di hatiku. Aku tidak tahu kenapa, tapi firasatku mulai tidak enak. Namun, aku menepis pikiran itu. Aku tidak ingin menjadi istri yang curigaan. Aku pun mengurus semua keperluan perjalanan mereka. Aku membantu mengajukan visa, memesan tiket pesawat, dan bahkan memilihkan hotel yang nyaman untuk mereka. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan selama perjalanan. Aku percaya bahwa inilah yang seharusnya dilakukan seorang istri, mendukung suaminya dalam segala hal. Tetapi, aku tidak tahu bahwa aku sedang menggali lubang untuk diriku sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Aku mengantar mereka ke bandara dengan senyuman di wajahku. Aku bahkan sempat bercanda dengan iparku. "Jaga abangmu baik-baik ya," kataku sambil tertawa. Dia tersenyum. "Tentu, Kak. Aku akan memastikan dia menikmati liburannya." Aku tidak tahu bahwa di balik senyum itu ada kebohongan yang disembunyikan. Ketika mereka pergi, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan mereka. Aku yakin semuanya baik-baik saja. Tetapi, perasaan aneh itu semakin kuat setiap hari. Biasanya suamiku selalu menghubungiku setiap kali dia pergi. Bahkan jika dia sibuk, dia selalu menyempatkan diri untuk mengirim pesan atau menelepon. Namun tuh kali ini berbeda. Hari pertama Dina, aku mengirim pesan padanya. "Apa kabar? Bagaimana perjalananmu?" Tidak ada balasan. Aku mencoba meneleponnya, tetapi ponselnya tidak aktif. Aku mulai merasa gelisah. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang sibuk atau sedang dalam perjalanan ke tempat wisata. Hari kedua aku kembali menghubunginya. Kali ini pesanku hanya dibalas dengan singkat. "Baik, lagi sibuk." Tidak ada kata-kata manis, tidak ada ungkapan rindu seperti biasanya. Hanya pesan singkat tanpa emosi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba menghubungi iparku, tetapi dia juga tidak membalas pesan atau mengangkat telepon. Hati kecilku mulai menjerit. Ada sesuatu yang tidak benar di sini. Hari ketiga, aku merasa tidak bisa lagi menahan kegelisahan. Aku mulai mencari tahu. Aku mencoba menghubungi beberapa teman suamiku, bertanya apakah mereka tahu sesuatu tentang perjalanan suamiku. Salah satu temannya akhirnya memberitahu sesuatu yang mengejutkanku. "Mereka tidak hanya liburan, Mbak," katanya ragu-ragu. "Apa maksudmu?" Tanyaku dengan suara gemetar. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi suamimu dan adiknya, mereka terlihat sangat mesra di sini. Mereka seperti pasangan, bukan saudara. Darahku seakan membeku. "Kamu yakin?" Aku melihat mereka sendiri. "Aku tidak ingin membuatmu sakit hati, tapi aku pikir kamu harus tahu." Tanganku gemetar. Aku ingin menyangkalnya. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Tetapi semua bukti mengarah ke satu hal yang tidak bisa aku pungkiri. Suamiku dan iparnya berselingkuh. Aku merasa seluruh duniaku runtuh. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin? Suamiku yang selama ini selalu aku percayai,
Yang kubela mati-matian saat orang lain meragukannya, ternyata adalah pengkhianat. Dan yang lebih menjijikkan, dia berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Aku ingin menghancurkan segala sesuatu di sekitarku. Tetapi di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang lain yang mulai muncul di dalam diriku, kemarahan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku tidak akan menjadi wanita lemah yang hanya menangis dan menerima pengkhianatan ini. Aku harus membalas mereka. Aku harus membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Aku duduk di ruang tamu, masih memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dadaku naik turun, napasku tersengal. Aku menatap layar yang menampilkan percakapan terakhir dengan suamiku. Hanya beberapa kata singkat yang dingin, seolah aku bukan lagi seseorang yang penting baginya. Di dalam kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan mereka memiliki hubungan lebih dari sekadar saudara? Apakah selama ini aku hanya menjadi istri bodoh yang tidak menyadari semua kebusukan ini? Rasa sakit itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, amarah. Aku berdiri dengan cepat, berjalan menuju meja kerja tempat laptopku berada. Aku menyalakan perangkat itu, jari-jariku bergerak dengan cepat di atas keyboard. Jika suamiku bisa berkhianat, maka aku juga bisa membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya. Pertama, aku masuk ke akun perbankannya. Aku memang bukan tipe istri yang terlalu mengurusi keuangan suami, tapi aku tahu betul bahwa semua rekening dan kartu kreditnya masih terhubung denganku. Aku tahu semua sandinya, karena aku yang membantunya mengatur keuangan selama ini. Dengan beberapa klik, aku membekukan semua rekening dan kartu ATM miliknya. Aku menonaktifkan aksesnya ke mobile banking dan mengubah semua kata sandi. Sekarang dia tidak bisa mengambil uang sepeser pun. Aku tersenyum dingin. Nikmati hidupmu di Malaysia tanpa uang, sayang. Tapi aku belum selesai. Aku membuka akun imigrasi. Aku tahu suamiku pergi menggunakan visa yang aku bantu uruskan. Aku masih memiliki akses untuk mengajukan perubahan status. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aku mengajukan pembekuan visanya. Jika permintaanku disetujui, dia tidak akan bisa tinggal lebih lama di Malaysia. Dan juga tidak bisa pulang dengan mudah. Aku bersandar di kursi, menatap layar laptop dengan tatapan puas. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan menjadi wanita lemah yang hanya bisa meratapi nasib. Aku akan memastikan dia mendapatkan ganjarannya. Lalu ponselku berdering. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya lama. Aku tahu dia pasti sudah menyadari apa yang terjadi. Aku membiarkan dering itu terus berbunyi, membiarkan dia panik selama beberapa menit sebelum akhirnya aku mengangkatnya. Hello? Aku mohon tolong buka rekeningku. Suaranya terdengar panik, putus asa. Aku tidak bisa menarik uang di sini. ATM-ku tidak berfungsi. Aku tidak bisa membayar hotel, tidak bisa membeli makanan. Tolong sayang. Aku tertawa kecil. Sayang, kau masih berani memanggilku begitu? Aku bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku menggelengkan kepala meskipun dia tidak bisa melihatnya. Kau berselingkuh dengan adik kandungmu sendiri. Dan kau menyebut ini salah paham? Dia terdiam sejenak. Aku minta maaf. Aku khilaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi tolong, aku butuh akses ke rekeningku. Aku tidak bisa bertahan di sini tanpa uang. Aku berpikir sejenak. Aku bisa saja langsung menutup telepon dan mengabaikannya. Tapi aku ingin mendengar lebih banyak penderitaannya. Apa yang terjadi? Katanya liburan menyenangkan. Kenapa sekarang terdengar menyedihkan? Tanyaku dengan nada mengejek. Hotel kami sudah hampir jatuh tempo. Mereka menagih pembayaran. Aku tidak bisa mengambil uang. Kami benar-benar terjebak di sini. Katanya dengan suara hampir menangis. Kami? Jadi dia mengakui bahwa dia tidak sendirian? Hatiku mendidih, tapi aku menahan diriku. Aku ingin melihatnya menderita lebih lama. Jadi kamu butuh bantuanku? Tanyaku pura-pura polos. Iya, tolong. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, nikmati liburanmu di Malaysia. Aku akan menikmati hidupku tanpa pria pengkhianat. Aku menutup telepon tanpa ragu. Lalu aku memblokir nomornya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas hidupnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya, seperti yang aku rasakan saat mengetahui pengkhianatannya. Namun aku masih belum puas. Aku membuka media sosialku, lalu mulai mengunggah sesuatu. Aku tidak menyebut namanya secara langsung, tetapi aku menulis pesan yang cukup jelas untuk siapapun yang mengenal kami. Terkadang, orang yang paling kau percayai adalah orang yang paling menusukmu dari belakang. Tapi tidak apa-apa. Aku akan bangkit, aku akan lebih kuat, dan aku akan menikmati kebebasan yang baru. Aku tidak akan menangisi orang yang bahkan tidak pantas mendapatkan air mataku. Tidak butuh waktu lama. Orang-orang mulai berkomentar dan bertanya. Aku tahu berita ini akan segera menyebar.
Aku ingin dia pulang ke Indonesia dalam keadaan hancur. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan pengkhianat berjalan dengan kepala tegak. Dan aku tidak akan menangis untuknya lagi. Hari-hari setelah aku memutuskan untuk membuka hatiku kembali terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantuiku setiap malam. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggu langkahku. Aku merasa seperti seseorang yang baru, seseorang yang akhirnya bisa bernapas tanpa beban. Namun perjalanan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Aku tahu bahwa meskipun aku telah meninggalkan suamiku dan masa lalu yang kelam, masih ada banyak hal yang harus aku perbaiki dalam diriku sendiri. Aku tidak hanya ingin melanjutkan hidup, aku ingin menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Memulai kehidupan yang benar-benar baru, aku mulai fokus pada pertumbuhan pribadiku. Setiap pagi aku bangun lebih awal, meluangkan waktu untuk bermeditasi dan menulis jurnal. Aku menulis semua yang aku rasakan, mencatat kemajuan yang telah aku buat, dan menetapkan tujuan baru untuk diriku sendiri. Aku juga mulai lebih memperhatikan kesehatanku. Jika dulu aku sering mengabaikan diri sendiri demi mengurus rumah tangga dan suamiku, kini aku menyadari betapa pentingnya merawat tubuh dan pikiranku. Aku mulai rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, dan memastikan bahwa aku cukup tidur setiap malam. Selain itu, aku mulai melakukan hal-hal yang dulu aku sukai tetapi sempat aku lupakan. Aku kembali membaca buku, menonton film yang menginspirasiku, dan bahkan mencoba hobi baru, seperti melukis dan memasak berbagai masakan dari berbagai negara. Setiap hari adalah perjalanan baru, dan setiap langkah yang aku ambil membawa aku lebih dekat pada versi terbaik dari diriku sendiri. Mantan suami yang tak mau menyerah. Meskipun aku telah memblokir semua akses komunikasi dengan mantan suamiku, dia tetap berusaha mencari cara untuk menghubungiku. Suatu hari, saat aku sedang menikmati makan siang di sebuah kafe bersama Laila, aku melihat seseorang berdiri di luar, memperhatikanku dari kejauhan. Aku langsung mengenalinya. Itu dia, mantan suamiku. Aku merasakan gelombang emosi yang campur aduk dalam diriku. Aku tidak marah, tetapi aku juga tidak tergerak oleh kehadirannya. Aku hanya merasa kosong. Apa yang dia lakukan di sini? Bisik Laila, mengernyitkan dahi. Aku tidak tahu dan aku tidak peduli, jawabku dengan tenang. Namun dia tampaknya tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa menit kemudian, dia masuk ke dalam kafe dan berjalan ke arah mejaku. Boleh aku bicara denganmu sebentar? Tanyanya dengan nada penuh harapan. Aku menatapnya sebentar, lalu menghela napas. Aku tidak tahu apa lagi yang ingin kamu bicarakan. Semuanya sudah jelas. Aku hanya ingin meminta maaf, katanya. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku menyesal. Aku tersenyum tipis. Menyesal karena apa? Karena kehilangan aku? Atau karena hidupmu hancur setelah aku pergi? Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu dia tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya. Dia hanya menyesal karena harus menghadapi konsekuensinya. Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu dia tidak benar-benar menyesal atas perbuatannya. Dia hanya menyesal karena harus menghadapi konsekuensinya. Aku sudah melanjutkan hidupku, lanjutku. Kamu juga seharusnya melakukan hal yang sama. Aku melihat kesedihan di matanya, tetapi aku tidak lagi peduli. Aku telah melepaskan semua emosi yang dulu mengikatku padanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berdiri, mengambil tas dan meninggalkan kafe bersama Laila. Aku tidak menoleh ke belakang. Itu adalah pertemuan terakhir kami. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasa bahwa aku telah menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte hidupku. Aku tidak lagi takut untuk bermimpi dan mengejar apa yang aku inginkan. Hubunganku dengan Adrian juga semakin berkembang. Nah, dia selalu ada untuk mendukungku, tetapi yang lebih penting, dia tidak pernah mencoba mengendalikan atau mengubahku. Dia membiarkanku menjadi diriku sendiri, dan itu adalah sesuatu yang sangat aku hargai. Suatu hari, saat kami sedang berjalan di taman, dia berhenti dan menatapku dalam-dalam. Kamu tahu, aku sangat mengagumi keberanianmu, katanya. Tidak banyak orang yang bisa bangkit setelah mengalami apa yang kamu alami. Aku tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan untuk diriku sendiri. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, dan aku bersyukur karena aku bisa menjadi bagian dari perjalanan barumu. Aku menatapnya, merasa hangat di dalam hati. Aku tahu bahwa aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Tapi yang lebih penting, aku telah menemukan kembali cintaku pada diriku sendiri. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku duduk di depan meja kerja di apartemen baruku, menatap layar laptop dengan senyum puas. Di layar ada laporan keuangan bisnisku, yang menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa bulan terakhir.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, seorang wanita yang dulu hanya menjadi istri yang bergantung pada suaminya, kini bisa berdiri sendiri dan membangun sesuatu yang berarti. Bisnis design dan pemasaran digital yang kumulai dengan penuh keraguan kini telah berkembang menjadi perusahaan kecil dengan beberapa karyawan. Aku memiliki klien dari berbagai kota, bahkan ada beberapa dari luar negeri. Aku bekerja dengan orang-orang yang menghargai kemampuanku, bukan sekadar memanfaatkanku. Aku menyesap teh hangatku, menikmati ketenangan yang tidak pernah aku rasakan selama bertahun-tahun. Hidupku kini terasa lebih ringan, lebih bermakna. Aku tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang orang lain, tidak lagi hidup untuk membahagiakan seseorang yang tidak menghargai keberadaanku. Namun jalan menuju kemenangan ini tidak selalu mudah. Kenangan yang ingin kembali. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi bisakah kita bicara? Aku hanya ingin minta maaf dengan benar. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Aku mengenal gaya bahasanya. Aku mengenal kebiasaannya. Menghindari tanggung jawab dengan kata-kata manis yang tidak berarti. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak perlu mendengar permintaan maafnya. Bagiku kata-kata itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak membutuhkan validasi darinya untuk melanjutkan hidupku. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Beberapa hari kemudian dia mengirim pesan lain. Aku hanya ingin bertemu sebentar. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Aku mengabaikannya lagi. Kemudian sebuah pesan masuk dari nomor lain. Kali ini dari salah satu mantan iparku. Tolong temui dia. Setidaknya dengarkan apa yang ingin dia katakan. Dia benar-benar hancur setelah kehilanganmu. Aku menggelengkan kepala. Mengapa orang-orang masih menganggap bahwa aku bertanggung jawab atas kehancurannya? Bukankah itu hasil dari pilihan yang dia buat sendiri? Malam itu aku menulis di jurnal pribadiku. Mengapa selalu wanita yang diminta untuk memahami, untuk memaafkan, untuk memberi kesempatan? Mengapa tidak ada yang mengingatkan pria untuk setia, untuk menghormati, untuk menghargai? Aku menutup buku jurnalku dengan senyum kecil. Aku tahu jawabannya. Dunia mungkin masih belum adil bagi perempuan, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam siklus yang sama lagi. Takdir punya cara lucu untuk menguji keteguhan hati seseorang. Pada suatu malam, saat aku sedang menghadiri acara networking bisnis di sebuah hotel mewah, aku melihat sosok yang sudah lama tidak ingin aku temui. Dia berdiri di sudut ruangan. Tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Dulu, dia selalu terlihat percaya diri, selalu penuh kebanggaan. Tapi malam itu, dia terlihat jauh lebih tua, lebih lelah, seolah hidup telah menghisap semua energinya. Aku mencoba mengabaikannya dan berbaur dengan para pebisnis lain, tetapi dia melihatku. Dia berjalan mendekat. Ekspresi wajahnya penuh dengan emosi yang sulit diartikan. Putri, suaranya terdengar ragu, seolah dia tidak yakin aku akan mengizinkannya berbicara. Aku menatapnya dengan tenang. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku tidak akan goyah hanya karena kehadirannya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, katanya. Aku juga, jawabku singkat. Dia menghela napas panjang. Aku dengar bisnismu sukses. Aku senang untukmu. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tertarik pada basa-basi. Aku ingin minta maaf, lanjutnya. Bukan hanya karena aku berselingkuh, tapi karena aku pernah meremehkanmu. Aku menganggapmu tidak akan pernah bisa mandiri tanpaku. Aku salah besar. Aku tersenyum tipis. Ya, kamu memang salah. Dia menundukkan kepala. Aku kehilangan segalanya setelah kamu pergi. Wanita itu, dia hanya mempermainkanku. Aku akhirnya sadar bahwa aku telah membuang sesuatu yang berharga. Aku menatapnya dalam diam. Dulu, mungkin aku akan merasa senang mendengar pengakuannya. Dulu, mungkin aku akan merasa puas melihatnya menyesali semua yang telah dia lakukan. Tapi sekarang aku hanya merasa netral. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa sakit, tidak ada kepuasan yang berlebihan. Aku tidak menyesal meninggalkanmu, kataku akhirnya. Dan aku tidak akan pernah kembali. Dia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku mengerti, katanya lirih. Kamu sudah menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tersenyum. Ya, dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Aku meninggalkannya di sana, berdiri dalam diam, sementara aku melangkah maju ke arah masa depan yang lebih cerah. Akhir yang baru. Malam itu aku berdiri di balkon apartemenku, memandangi kota yang bersinar di bawah cahaya bulan. Aku menghirup udara dalam-dalam, merasakan ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku telah melalui begitu banyak hal. Aku pernah dihancurkan, dikhianati, dan direndahkan. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Kini,
Aku adalah wanita yang mandiri. Aku memiliki bisnis yang sukses, teman-teman yang mendukung, dan yang terpenting, aku memiliki diriku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mantan suamiku atau kepada dunia. Aku tahu dah siapa diriku dan itu sudah cukup. Aku menutup mata dan tersenyum. Aku bangun di pagi hari dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi kecemasan yang menghantui pikiranku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menyesakkan dadaku. Aku merasa ringan, seolah beban yang selama ini aku pikul telah menghilang sepenuhnya. Aku melangkah ke balkon apartemenku dan menatap langit yang perlahan, berubah warna dari gelap ke jingga keemasan. Angin pagi yang sejuk menyapu wajahku, membawa harapan baru yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Hari ini bukan hanya hari biasa. Hari ini adalah hari di mana aku benar-benar menerima kebebasanku, memulai langkah baru. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang berkembang, tentang menciptakan sesuatu yang berharga untuk diri sendiri dan orang lain. Aku tidak ingin hanya menjadi korban dari keadaan. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa mengubah keadaan. Bisnisku semakin berkembang, dan aku mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Aku ingin membantu wanita-wanita lain yang mengalami apa yang pernah aku alami. Aku ingin membangun komunitas. Sebuah ruang aman di mana mereka bisa berbagi, belajar dan bangkit kembali. Aku mulai merancang program mentorship untuk perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak harus bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Mereka bisa membangun hidup mereka sendiri, sama seperti yang aku lakukan. Aku bertemu dengan beberapa mentor bisnis dan aktivis, perempuan yang tertarik untuk berkolaborasi denganku. Mereka melihat potensiku, mereka mendukung visiku, dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalur yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan diri sendiri, bayang-bayang lama yang kembali. Namun ketika aku mulai benar-benar fokus pada masa depanku, masa lalu mencoba kembali menghantuiku. Suatu hari, aku menerima email dari pengacara mantan suamiku. Klien kami ingin mengajukan mediasi mengenai aset yang sebelumnya dimiliki bersama. Mohon dijadwalkan pertemuan dalam waktu dekat. Aku mengernyit. Mengapa sekarang? Mengapa dia masih mencoba menarikku kembali ke dalam hidupnya? Aku tidak tertarik untuk bertemu dengannya lagi. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus menyelesaikan semuanya, agar tidak ada lagi benang yang mengikatku dengan masa lalu. Akhirnya aku menyetujui pertemuan itu. Konfrontasi terakhir. Kami bertemu di sebuah kantor hukum yang netral. Aku tiba lebih awal. Duduk dengan tenang sambil menyiapkan dokumen yang diperlukan. Beberapa menit kemudian dia masuk. Dia terlihat lebih tua, lebih lelah. Matanya tidak lagi memiliki sorot keangkuhan yang dulu selalu dia tunjukkan. Dia duduk di depanku. Tetapi sebelum pengacara kami mulai berbicara, dia menatapku dalam-dalam. "Kamu benar-benar berubah," katanya pelan. Aku tersenyum tipis, karena aku memilih untuk berubah. Dia menghela napas. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi aku ingin memperbaiki setidaknya sebagian dari kesalahan yang aku buat. Aku mendengarkan tanpa emosi. Aku tidak lagi membutuhkan permintaan maafnya, tetapi aku ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Pembicaraan kami berjalan lancar. Kami menyepakati pembagian aset tanpa banyak perdebatan. Aku tuh tidak tertarik mengambil lebih dari yang menjadi hakku, dan dia tampaknya tidak dalam posisi untuk bernegosiasi lebih jauh. Saat pertemuan berakhir, dia menatapku sekali lagi. "Kamu benar-benar lebih baik tanpaku, ya?" katanya dengan senyum getir. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku bukan lebih baik tanpamu. Aku lebih baik karena aku akhirnya memilih diriku sendiri." Dia mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan itu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Menatap masa depan, setelah pertemuan itu, aku kembali ke kehidupanku dengan perasaan lega. Tidak ada lagi yang mengikatku ke masa lalu. Tidak ada lagi bayangan yang menghantui langkahku. Aku sepenuhnya siap untuk masa depan. Bisnisku berkembang pesat, komunitas yang aku bangun mulai menarik perhatian banyak orang. Aku menerima banyak pesan dari wanita yang terinspirasi oleh perjalananku, yang ingin belajar dariku, yang ingin menemukan kembali kekuatan mereka sendiri. Aku tahu bahwa perjalananku belum berakhir. Aku masih memiliki banyak impian yang ingin aku capai. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut. Aku adalah wanita yang mandiri. Aku adalah wanita yang tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu. Aku adalah wanita yang akhirnya menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di depan jendela besar apartemenku, menatap gemerlap lampu kota yang berkilauan di bawah langit malam. Tanganku menggenggam secangkir teh hangat, sementara pikiranku melayang ke berbagai hal yang telah terjadi dalam hidupku. Dulu aku pernah merasa dunia begitu sempit, seolah tidak ada jalan keluar dari penderitaan yang aku alami.
Namun kini aku duduk di sini, seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya, seorang wanita yang akhirnya bebas dari belenggu masa lalu. Aku tersenyum kecil, mengingat betapa banyak hal yang telah berubah dalam hidupku. Dari seorang istri yang dikhianati, aku telah menjadi seorang perempuan mandiri dengan bisnis yang berkembang pesat. Dari seseorang yang pernah terpuruk, aku kini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengalami hal serupa. Namun meskipun semua ini terasa seperti kemenangan, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku menatap layar laptopku, membaca email yang baru saja masuk. Email itu berasal dari seorang wanita, muda yang sedang mengalami situasi serupa dengan yang pernah aku alami. Kak Putri, saya membaca kisah kakak dan saya merasa terinspirasi. Saya juga sedang dalam hubungan yang penuh pengkhianatan, tetapi saya takut untuk pergi. Bagaimana kakak bisa menemukan kekuatan untuk meninggalkan seseorang yang pernah kakak cintai? Aku menghela napas panjang. Aku mengerti perasaan itu. Rasa takut untuk meninggalkan, rasa ragu apakah kehidupan akan lebih baik setelah pergi. Aku dulu pernah merasakan hal yang sama. Aku membalas email itu dengan kata-kata yang berasal dari hatiku. Aku tidak akan mengatakan bahwa perjalanan ini mudah. Meninggalkan seseorang yang pernah kita cintai adalah hal yang sulit, tetapi lebih sulit lagi jika kita terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti kita. Kekuatan itu tidak datang dalam satu malam, tetapi setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk membebaskan dirimu akan membangun kekuatan itu. Percayalah, kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku menekan tombol kirim dan menutup laptopku. Aku takut bahwa ini bukan hanya tentang diriku lagi. Kisahku telah menjadi bagian dari perjuangan banyak wanita lain di luar sana. Namun ketika aku pikir aku telah benar-benar meninggalkan masa lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu pagi saat aku sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah seminar bisnis, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Apa kabar Putri? Suara di ujung telepon membuat darahku membeku. Aku mengenali suara itu. Mantan suamiku. Awana yang kamu ingin, tanyaku dengan nada datar. Aku hanya ingin berbicara. Aku pikir kita bisa bertemu dan bicara seperti orang dewasa, katanya. Aku menggeleng meskipun dia tidak bisa melihatku. Aku tidak punya alasan untuk bertemu denganmu lagi. Semuanya sudah selesai. Dia tertawa kecil, tetapi ada nada dingin dalam suaranya. Benarkah? Aku rasa kamu akan berubah pikiran setelah kamu melihat sesuatu yang akan aku kirimkan ke emailmu. Aku merasa perutku mengencang. Setelah menutup telepon, aku segera membuka emailku, dan apa yang aku lihat membuat dadaku berdebar. Dia mengirim beberapa foto lama kami berdua. Tetapi bukan hanya itu. Ada juga beberapa dokumen yang berisi detail tentang bisnis baruku, termasuk informasi keuangan dan kontrak penting yang seharusnya tidak dia ketahui. Aku mengertakkan gigi. Apa yang dia coba lakukan? Apakah ini ancaman? Tidak butuh waktu lama sebelum email kedua masuk. Aku punya banyak informasi tentang bisnis barumu. Aku tahu siapa yang bekerja untukmu, siapa klien-klienmu, dan aku tahu bagaimana menghancurkan semuanya jika aku mau. Jadi mungkin kita perlu bicara. Aku merasakan amarah membakar dadaku. Dia benar-benar mencoba memanipulasiku lagi. Dia pikir aku masih wanita lemah yang dulu bisa dia kendalikan. Tapi kali ini dia salah besar. Melawan dengan cara yang benar. Alih-alih panik, aku menghubungi pengacaraku dan menunjukkan semua bukti yang aku miliki. Aku tidak akan membiarkan dia mengancamku lagi. Kita bisa menempuh jalur hukum jika dia terus mengganggumu, kata pengacaraku. Ini jelas bentuk intimidasi dan pelecehan. Kita juga bisa meminta perlindungan hukum jika perlu. Aku mengangguk. Aku tidak akan membiarkan dia merusak apa yang sudah aku bangun. Beberapa hari kemudian, aku mengirimkan balasan singkat ke emailnya. Aku sudah melaporkan semua ancamanmu ke pengacaraku. Jika kamu pernah coba menggangguku lagi, kita akan bertemu di pengadilan. Aku menekan tombol kirim dan menutup laptopku dengan perasaan puas. Aku tahu bahwa dia tidak akan bisa menyentuhku lagi. Dan benar saja, setelah beberapa minggu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar darinya. Menutup pintu masa lalu, hari itu, aku merayakan kebebasanku yang sesungguhnya. Aku mengadakan pertemuan dengan komunitas wanita yang aku bangun, berbagi kisahku dengan mereka, dan mendengar cerita-cerita mereka. Aku bertemu banyak wanita yang mengalami hal yang sama, yang berjuang untuk membebaskan diri dari hubungan yang menyakitkan. Dan saat aku berdiri di depan mereka, aku berkata dengan penuh keyakinan, kita tidak perlu takut untuk meninggalkan sesuatu yang tidak lagi sehat bagi kita. Nah, kita tidak perlu takut untuk membangun hidup kita sendiri. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Para wanita di ruangan itu bertepuk tangan, dan aku merasakan energi yang luar biasa. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri, aku juga membantu menyelamatkan orang lain. Dan bagi seorang wanita yang pernah merasa tidak berharga, ini adalah kemenangan yang sesungguhnya.
Aku Adrian, katanya mengulurkan tangan. Aku seorang investor dan juga pengusaha sosial. Aku sudah mengikuti perjalananmu selama beberapa waktu, dan aku sangat mengagumi apa yang kamu lakukan. Aku menjabat tangannya dengan senyum. Terima kasih, Adrian. Itu sangat berarti bagiku. Kami berbincang sejenak, dan aku segera menyadari betapa menariknya dia. Tidak hanya tampan, tetapi dia juga memiliki visi yang sama denganku, membantu orang lain, terutama perempuan, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Percakapan itu berlanjut menjadi makan malam. Lalu pertemuan-pertemuan berikutnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan membuka hatiku lagi. Setelah semua yang aku alami, tapi Adrian berbeda. Dia tidak mencoba menguasai atau mengendalikanku. Dia melihatku sebagai seseorang yang kuat, bukan sebagai seseorang yang perlu diselamatkan. Dan tanpa aku sadari, aku mulai jatuh cinta lagi kali ini dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Akhir yang bahagia, awal yang baru. Beberapa tahun kemudian, aku berdiri di tempat yang sama, di atas panggung yang lebih besar, berbicara kepada ribuan wanita yang ingin mengubah hidup mereka. Kali ini, aku tidak hanya berbicara sebagai seorang penyintas, tetapi sebagai seorang pemimpin, seorang mentor, dan seorang istri yang bahagia. Ya, aku dan Adrian akhirnya menikah. Bukan karena aku membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidupku, tetapi karena aku menemukan seseorang yang benar-benar sejalan denganku. Kami membangun bisnis dan komunitas bersama, membantu banyak perempuan lain untuk menemukan kebebasan mereka sendiri. Dan saat aku melihat ke belakang, aku menyadari bahwa semua rasa sakit dan perjuangan yang aku alami tidaklah sia-sia. Karena pada akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dalam diri orang lain, tetapi dalam diriku sendiri. Aku telah memenangkan hidupku kembali, dan ini baru permulaan.